dan kita bisa tetap kuat di dalam kehidupan ini. Saudara, tentu saudara setuju kalau saya katakan setiap orang punya masalahnya masing-masing. Betul? Ada yang punya tekanan, krisis, ada yang mungkin punya tantangan, penyakit, doa yang belum dijawab. Oleh karena itu, kita perlu menjadi orang Kristen yang diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya kita tetap kuat. Amin. Dan hari ini saya mau sharing bahwa kita tahu bahwa orang kaya, orang miskin, nabi, orang Kristen, non-Kristen, semua punya masalah. Orang tua punya masalah, anak kecil punya masalah, hamba Tuhan punya masalah, jemaat punya masalah. Namanya masalah pasti nggak enak. Yang mana Anda pilih? Masalah silih berganti, habis selesai satu, masuk masalah berikut. Atau masalah dalam waktu yang sama, datang bersamaan. Masalah ekonomi mungkin, ada penyakit. Tentu nggak ada yang enak pilihannya. Tapi ini yang kita harus siap bahwa seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya penuh senyum, ketawa, baik. Namun, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Coba tanya sampingmu, kamu punya masalah nggak? Saudara, ada orang kaya, rumahnya besar, tapi rumah tangganya ribut terus. Itu masalah. Ada orang suami istri rukun, harmonis, sayang sekali, setia, tapi nggak ada duitnya. Masalah juga. Ada orang yang ada duitnya, rumah tangga rukun, ya, ada duit, ya, karir bagus, tapi bergumul dengan penyakit bertahun-tahun. Itu masalah. Ada yang mungkin sehat, rumah tangga harmonis, pasangan muda serasi, tapi divonis belum bisa punya anak. Lewat bayi tabung, lewat proses ini, mereka mendambakan anak bertahun-tahun belum mendapatkan. Itu masalah buat orang tersebut. Bahkan ada juga yang kesulitan di dalam karir, penuh tekanan dari kantor atau mungkin lingkungan yang kita katakan toksik, atau mungkin situasi politik di kantor, itu yang membuat dia setiap kali bekerja penuh dengan penderitaan. Itu masalah. Ada lagi yang mungkin, ini langsung dari teman saya, bagaimana bertahun-tahun pasangan ini sangat baik, cinta Tuhan, pelayanan, tapi mereka harus melayani anak berkebutuhan khusus, autism, bertahun-tahun, dan anak ini nggak bisa mandiri, harus terus didampingi. Itu juga sebuah pergumulan. Jadi saudara, setiap Anda dan saya, kita punya masalah masing-masing, nggak ada yang enak. Jangan pernah bandingkan masalahmu dengan orang lain. Kadang-kadang ada orang nggak mau kalah masalahnya. Mungkin ketemu orang gitu ya, ada ibu-ibu, aduh belakangan encok loh saya. Wah, encik mah cuma encok. Saya masih mending, saya encok migrain, susah tidur. Kayaknya nggak mau kalah loh masalahnya. Ada orang adu-adu masalah loh. Jangan besar-besarkan masalahmu, besar-besarkan Tuhan kita. Katakan amin. Nah saudara, ada 3 jenis orang di masa sulit. Kenali. Ada orang yang membantu kita di masa sulit. Ada? Ada. Apalagi Anda punya carousel dan lain sebagainya. Kalau ada orang-orang begini dalam hidupmu, syukuri. Bersyukur. Orang-orang yang mau bantu kita. Tapi ada orang yang meninggalkan kita di masa sulit. Pernah? Lagi sulit malah ditinggalin. Mengertilah kepada mereka. Mungkin mereka juga punya pergumulan sendiri. Jadi kita nggak perlu sakit hati. Tapi yang paling berat adalah begini. Orang yang menempatkan kita di masa sulit. Gara-gara dia kita kesulitan. Gara-gara dia kita hadapi masalah. Mungkin bosmu, mungkin anak buahmu, mungkin karyawanmu, mungkin teman baikmu, mungkin partner bisnismu, atau mungkin pasanganmu. Bisa kita selalu menghadapi masa-masa sulit. Ampuni mereka. Saudara, bagaimana kita belajar menjadi orang-orang yang bisa menghadapi masalah dan menang? Yang pertama, meresponi dengan benar. Katakan sama-sama, meresponi dengan benar. Kalau ada masalah, jangan underestimate. Underestimate itu anggap remeh. Ada orang begitu, ada masalah nggak mau dipikirin, ya, dibawa santai aja, nggak perlu dipusingi. Bahkan filosofi hidupnya kadang-kadang agak sesat. Biar waktu yang menyelesaikan. Enak banget ya. Rumah tangga udah berantem, ada hutang, ya, ada situasi sulit, ya, ada tekanan dalam pekerjaan. Biar waktu yang nyelesain. Nggak bisa, kita harus hadapi. Itu tipe menganggap remeh masalah. Tapi jangan juga sebaliknya.
Overestimate berarti apa? Melebih-lebihkan masalah. Ada orang belum kejadian masalah udah susah tidur, kepikiran, cemas, khawatir berlebihan, overthinking, jadi stres sampai kesehatan mentalnya terganggu. Jujur saya lagi banyak support mama saya yang di daerah. Saya ajak, ayo pindah Jakarta, kakak saya di Singapura, ayo pindah, nggak mau. Tapi mama saya ini tipe overestimate masalah. Ya, jadi misalnya dia dengar kakak saya, kemarin saya lihat teleponan, ya aku lagi jalan pulang, wah jalan pulang, hati-hati gelap, hati-hati gini-gini, padahal di Singapura aman, ya kan? Itu terjadi saya lihat sejak COVID. Misalnya ya, nanti sudah mau pulang atau berangkat, itu seminggu udah bisa stres, pikirin nanti ada kursi rodanya enggak, nanti boarding passnya bisa lolos enggak, apa? Saya bilang tenang mama, kita aturin semuanya. Iya, tapi ke mama gelisah. Jadi setiap hari hidupnya penuh kecemasan. Ya, kita pesenin Grab. Saya dari Jakarta pesenin Grab makanan. Ya, itu pun khawatir. Wah, nanti kalau Grabnya jahat, ma, nggak perlu buka pagar. Ya, cuma ada satu lubang, tinggal diambil doang. Nah, itu overestimate masalah. Dan tiap hari kirimin berita-berita. Orang tua begitu di grup ya. Banyak berita. Dia kirim semua. Saya lihat, aduh berita hoax. Aduh, berita lama nih. Itu yang bikin takut. Nah, itu overestimate. Semoga nggak ada yang di sini seperti itu ya. Jadi bagaimana dong kita menghadapi masalah? Melihat masalah dengan objektif, dengan perspektif yang benar. Jadi selalu bedakan dua kalau ada masalah. Kalau Anda praktekkan ini, hidupmu nggak gampang stres. Siapa yang mau belajar lebih lagi? Katakan saya. Ketika ada masalah, ada di luar kendali, ada dalam kendali. Kalau selalu kita fokus di luar kendali, kita akan stres. Apa itu di luar kendali? Sesuatu yang kita nggak bisa buat apa-apa, sesuatu yang kita nggak bisa cegah, sesuatu yang kita nggak bisa hentikan, dan itu akan terjadi. Contoh cuaca, kita mau cuaca cerah, ternyata hujan. Ya, kalau di negara lain malah typhoon, ya angin topan. Nggak bisa apa-apa. Yang bisa kita buat adalah mungkin berjaga-jaga, jangan banyak keluar rumah, sedia payung sebelum hujan. Ini juga yang saya pakai kalau saya training di perusahaan-perusahaan. Saya tanya para sales marketing, apa yang buat kamu susah jualan? Wah, customernya PHP ditolak. Customer PHP tolak kita, itu di luar kendali kita, mau-maunya dia. Tapi fokuslah dalam kendalimu, meningkatkan kemampuanmu, usahamu, niatmu, sampai dia dari tidak pengen jadi pengen. Ini saya belum lupa. Oke. Ya, musibah bisa terjadi, benar? Kapan saja terjadi sama saya berkali-kali musibah. Tapi respon saya mau menyerah atau bangkit lagi. Banyak orang bahkan imannya tergantung pasar saham. Lagi hijau imannya naik, lagi merah turun. Ada yang rungkat kemarin gara-gara Trump. Trump ngomong apa di luar kendali, pengaruh langsung kripto. Ya, yang senyum tahu pasti ya kemarin. Serok bawah. Oke, jadi kita lihat itu di luar kendali. Orang ngomongin kita di luar kendalimu. Kamu mau jaga perasaanmu, baper atau tidak? Jadi buat saya, sekarang saya nggak mau terlalu banyak fokus kepada di luar kendali. Penyakit bisa datang kepada kita? Bisa, tapi kita bentengi dengan daya tahan tubuh yang baik, istirahat yang cukup, mungkin kadang kita perlu pakai masker. Contoh saya kalau udah naik pesawat, pasti udah pakai masker selalu. Karena saya tahu nih, wah ini ruangan tertutup nih, ya. Jadi saya bentengi diri saya. Kuasa gelap bisa menyerang kita? Bisa, kita bentengi dengan iman kita. Ya, peperangan rohani. Jadi hari ini, apapun yang terjadi, jangan terlalu lama fokus di luar kendali. Fokus pada perkataanmu, kemauanmu, usahamu, responmu, rohani kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga apa? Anda akan paham faktor eksternal itu cuma pemicu. Faktor internal kita, diri kita bersama dengan Tuhan, itulah penentunya kita menang atau kalah. Katakan amin. Dan ketika ada tantangan masalah, sebelum saya kupas firman Tuhan,
saya selalu punya tips pribadi. Tapi boleh saya berbagi tips pribadi? Ini nggak ada ayatnya, tapi saya rasa ini sangat menolong. Boleh ya? Mari kita masuk di pembelajaran kita dari firman Tuhan. 3 pertanyaan saat menghadapi masalah. Wah, saya sudah praktek bertahun-tahun. Ketika ada musibah, ketika ada masalah, apakah kita ditipu, apakah kita sakit, apakah kena kecelakaan, apakah ada perkara yang buruk, walaupun kita nggak berharap seperti itu ya. Nah, apa yang masih bisa saya syukuri dari kejadian ini? Pasti ada. Oh, mungkin ada yang protes, tapi tangan saya patah 1 loh, mana apa yang bisa disyukuri? Syukur masih 1, bukan 2. Tapi dua-duanya loh. Ada teman saya, murid saya, 2 kakinya patah, suami istri pula. Di Pekalongan naik mobil, kehantam balik mobilnya, Innovanya, masuk TV. Itu, wah itu bayangin tulang kering, suami istri patah, 17 hari dirawat di Pekalongan, gak bisa pulang Jakarta. Awalnya berat, itu tragedi, tapi ketika dilalui jadi komedi. Sekarang apa? Foto-fotonya itu jadi inspirasi buat timnya. Wah, dia cerita ke kita, menguatkan kita semua, ketawa-ketawa sekarang. Amin. Tapi nggak enak, tapi dia bisa bersyukur. Syukur cuma kakinya, bukan nyawanya. Karena yang terjadi kecelakaannya itu persis mirip tragedinya salah satu artis yang meninggal suami istri. Tapi mereka masih hidup. Nah, artinya apa? Sesulit apapun kejadian kita pasti bisa disyukuri. Lalu, hal positif apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Lalu, tindakan positif apa yang bisa saya lakukan membuat keadaan lebih baik dan saya menjadi lebih baik? Baru kejadian saya bulan lalu. Saya punya dompet itu seperti ini, kecil-kecil aja bawahnya. Dan saya jarang isi banyak, dikit paling 200.000, 300.000. Karena kita pakai QRIS, lebih nyaman kan. Jadi saya nyopir sama anak sama istri pas libur tuh, ada libur merah bulan lalu, kita mau cari apa, temenin istri cari di Blok M katanya ada kopi, ada yang viral apa ya, temenin lah ya. Jadi saya cari parkiran. Sebelum cari parkiran, saya ada kan tongsis itu buat apa tuh, tol. Habis. Oh, jadi saya ada cadangan di sini nih, kartu flash. Jadi saya pakai kartu cadangan saya. Jadi nggak bisa pakai itu, saya buka dompet nih di mobil. Nah, saya taruh di sini nih, nggak balikin ke sini. Oke. Lalu kita pergi ke satu tempat kopi. Sudah, dari satu tempat itu kita pergi ke tempat makan. Cuma 2 lokasi itu kalau nggak salah. Begitu makan malam, dompet saya mana ya? Wah, cari di depan. Nggak ada. Oh, udah tahu. Pasti di tempat kopi pertama. Waktu saya taruh di sini, saya turun mungkin tek gitu. Udah, nggak ada. Karena tidak dimasukin. Jadi pasti saya turun kesenggol, jatuh. Wah. Tapi saya pakai pertanyaan ini. Jadi hati itu tetap tenang. Saya bilang apa dalam hati? Apa yang masih bisa saya syukuri dari kejadian ini? Syukur cuma dompet yang hilang, bukan handphone. Karena saya tahu kalau handphone pasti lebih ribet buat saya. Ya, lalu apa? Hal positif apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Lebih hati-hati, lebih teliti. Nah, tindakan positif apa? Sambil perjalanan pulang langsung kita blokir 2 bank dan syukurnya langsung bisa lewat aplikasinya, M-Banking gitu ya. Lalu saya mulai kontak RT, Pak, KTP ku hilang, bantuin. Oh iya, nanti dibantuin. Terus aku kontak lagi, kenalan ada Sapam atau siapa itu temen, SIM-ku juga hilang, berapa? Ya 400.000 nanti diaturin, tapi datang foto ya, gini-gini. Oh gak usah ini lagi ya, tinggal datang foto nanti diaturin urusin gitu ya. Nah, RT berapa? Bayar surat tilang sama itu ongkos urus security kompleks aja, pergi urusin di RT RW, dicetak ulang lagi blankonya itu, udah nggak usah datang kalau KTP 100.000. Nah, artinya apa? Saya belajar tenang. Nggak enak memang dompet hilang, tapi selalu ada yang masih bisa disyukuri. Ya, ada yang bisa kita responi daripada uring-uringan. Ini masih masalah dompet, masih banyak lagi perkara-perkara berat yang saya hadapi. Saya pakai teknik ini. Ada kalanya sosial media saya dihack dengan ratusan ribu follower. Aduh, itu nyesek banget. 1 bulan mungkin rasanya agak sedikit galau. Tapi apa yang masih bisa saya syukuri? Hal positif apa yang saya bisa buat untuk kejadian ini? Akhirnya karena kami move on cepat, kita buat lebih besar lagi pencapaiannya. Amin. Waktu sebelum COVID, saya dapat
Dari seorang marketing datang ke kami, di mana kami taruh uang kami cukup banyak untuk ukuran porsi investasi kami. Artinya taruhnya paling banyak di instrumen itu dari yang kita punya. Kadang bunganya gede, jadi tergiur juga. Sudah bertahun-tahun kami nikmati. Tiba-tiba dia bilang apa? Gagal bayar. Waduh, pas itu lagi mau COVID. Ya, itu bulan Februari. Itu udah COVID di Cina. Waduh, uang kami hampir 80% atau 70% tabungan lah yang bertahun-tahun kami simpan di situ amblas. Bukan cuma saya, 8 ribuan korbannya. Sampai ada WA group, sampai jadi kasus nasional. Ya, saya nggak perlu sebut lah, Anda sudah tahu ya. Yang lain udah meratap, ada yang nangis, ada yang bunuh diri. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang percayakan. Kalau ini nggak kembali, Tuhan tetap baik. Saya move on dalam kurang lebih berapa lama. Saya bilang gini, balik syukur, nggak balik juga nggak apa-apa, udah ya, saya relakan. Akhirnya apa? Saya bisa fokus kerja lagi, kumpul lagi dari awal, kumpul lagi dari Tuhan berkati. Di COVID malah kami bisa kumpulkan berkali lipat daripada itu, padahal situasinya lebih sulit. Katakan, Tuhan luar biasa. Yang bertahun-tahun kita simpan, malah di COVID kita bisa balikan, padahal kondisi lagi tidak baik. Karena apa? Saya belajar dalam hidup. Dan buat saudara, apapun tekanan hidupmu, respon menentukan. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Siap? Amin. Nah, kita lihat di sini bahwa respon itu penting sekali. Karena apa? Ketika ada masalah, responmu bagaimana? Mau negatif atau positif? Itu pilihan. Mau pesimis atau tetap optimis? Mau banyak mengeluh, bakal 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip, atau penuh bersyukur dan puji-pujian? Itu pilihanmu. Mau menyalahkan situasi, keadaan, dan orang lain, atau bertanggung jawab untuk bangkit dan menang atas keadaan ini. Mau menyerah atau mau berserah. Itu beda loh. Menyerah melepaskan kendali hidup pada keadaan, berserah melepaskan kendali hidup pada yang maha kuasa, Tuhan Yesus. Jadi kalau ada masalah, berserah atau menyerah? Berserah. Orang yang menyerah lama-lama nanti bunuh diri tuh. Ya, tidak mau lagi bangkit, terpuruk, putus asa. Itu kondisi yang iblis inginkan dalam hidup saudara dan saya. Kita menjadi orang yang menyerah. Tapi ada lagi satu respon kadang-kadang, bukan menyerah, bukan berserah, tapi dia suka bilang gini, terserah. Ini masa bodoh ini. Mau besar-besarkan masalah atau mau membesarkan dan mengandalkan Tuhan kita. Semua itu pilihan. Berarti bisa nggak WTC Families kita menghadapi masalah yang sama, tapi orangnya berbeda, responnya berbeda, hasilnya beda? Bisa. Ada 2 karyawan sama, ditekan sama bosnya, dipersulit sama teman-teman kantor. Banyak orang iri sama mereka. Yang satu melihat begini, nggak apa-apa. Tekanan ini membuat saya jadi tangguh di kantor ini. Tekanan ini, air mata ini membuat saya satu waktu kalau saya diangkat Tuhan jadi pemimpin, saya nggak akan buat kayak begini. Yang satu, wah, kantor macam apa ini? Ini pimpinan macam apa ini? Wah, dia mulai kerja asal-asalan, dia mau mulai kerja seenaknya. Akhirnya apa? Wah, tambah lagi dipersulit, akhirnya di PHK. Yang satu malah pimpinannya dipindah tugaskan, malah dia yang diangkat jadi pimpinan. Itu bisa terjadi. Amin. Ada orang ketika usahanya mengalami persaingan bisnis, susah laku dagangannya, yang satu bilang, ya sudahlah, kita bangkrut, udah tutup aja lah. Jadi mau ngapain? Udah pusing, nggak tahu mau ngapain, menyerah saya. Yang satu bilang gini, wah, apa yang saya bisa pelajari? Oh, kami gagal nih di digital marketing. Wah, era sekarang orang sudah jualannya TikTok Live. Oh, mereka sudah pakai AI. Aku mau belajar juga aku juga mau coba dia transformasi dari gaya jualan tradisional kepada gaya jualan online. Wah, naik. Lihat, masalahnya sama, tapi responnya beda. Amin. Nah, ada yang kena penyakit, ya, wah, tiap hari meratau, ya, merasa dia yang paling sakit. Tapi ada yang kena penyakit, dia jadi tetap berdoa syafaat buat orang-orang sakit lainnya. Walaupun dia nggak bisa banyak bergerak, tapi dia bilang, Pak Gembala, kalau ada pokok-pokok doa masuk, ya, aku mau doain loh, aku bisa melayani, walaupun sakit, aku masih bisa doakan mereka. Wow, luar biasa. Dan dia lihat bagaimana ketika dia pikirkan sakit orang, dia pikirkan masalah orang, Tuhan take care hidupnya. Amin. Respon kita menentukan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Makanya Mazmur 119
berkata apa? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jujur Bapak Ibu, saya itu lebih banyak belajar ketetapan Tuhan, firman Tuhan ketika banyak masalah daripada enak-enakan. Nah ini bahaya kita. Kalau enak-enakan santai ya, tapi kalau udah tantangan masalah, waduh, datang pada Tuhan, menjerit pada Tuhan, puasa dan lain sebagainya. Makanya Daud bilang, di saat dia tertindas itu baik bagiku. Saudara, kita mau belajar dari respon Daud. Saudara, kalau ada masalah, banyak baca kitab Mazmur. Ya, waktu saya ada masalah, tantangan, saya banyak baca kitab Mazmur. Awal-awal COVID itu saya stres juga, ya, aduh bingung juga, kena juga masalah keuangan itu. Saya banyak renungkan kitab Mazmur sambil jemur pagi. Karena kan diajarin katanya cari vitamin D. Wah, jadi sambil jemur, buka baju ya di halaman gitu ya, wah baca kitab Mazmur. Tapi saya pelajari kitab Mazmur, apa yang terjadi? Daud punya respon pada Tuhan, kita bisa lihat di kitab Mazmur. Apa respon Daud? Kadang dia curhat sama Tuhan, kadang dia nangis sama Tuhan. Alkitab catat, kadang dia menari di hadapan Tuhan, kadang dia memuji Tuhan, kadang dia berseru, bersyukur. Ada kalanya juga dia marah. Dia jujur isi hatinya. Dia bilang, Tuhan, aku sesak, aku tertekan, aku gundah gulana, aku galau. Kalau bahasa sekarang, gundah gulana itu galau. Apa yang terjadi, saudara? Dia mengadu sama Tuhan. Tapi zaman sekarang orang banyak nggak mengadu sama Tuhan. Mengadunya sama apa? Update status. Dia tidak mengerti diriku. Kenapa ini terjadi kepadaku? Curhatnya di TikTok, curhatnya di sosial media. Hari ini kalau ada masalah, belajar kayak Daud dan belajar jujur sama Tuhan. Katakan jujur sama Tuhan. Apa maksudnya? Kalau kamu capek, bilang capek. Kalau kamu marah, bilang marah. Tuhan, aku marah ini Tuhan sama dia. Aku sulit ampuni dia Tuhan. Kasih tahu. Wih, kok doanya begitu? Karena Tuhan, kita nggak doa pun Tuhan sudah tahu. Dia maha tahu. Jangan, oh ya Allah yang maha kuasa, terpujilah nama, tapi di hatinya bencinya minta ampun. Kalau memang lagi malas, bilang. Saya kadang gini doanya, Tuhan, aduh aku capek banget Tuhan, aduh nggak tahu mau doa apa. Kalau Tuhan nggak bantu saya, Roh Kudus nggak kuatkan saya bingung. Roh Kudus, aku harus ngapain? Kasih tahu sama Tuhan. Kalau lagi rasa buntu, Tuhan, aku buntu rasanya hadapi semua ini. Kalau kau nggak kasih aku hikmat, aku bingung Tuhan hadapi semua ini. Dalam masalah ini, aku harus ngapain Tuhan? Aku sesak Tuhan, aku berat bebannya ini. Kasih tahu apa adanya. Lagi stres, bilang Tuhan aku stres. Ya, lagi bersyukur, bilang juga bersyukur. Jadi kita datang seperti Daud, apa adanya. Karena itulah respon yang Tuhan mau. Berlari makin mendekat pada Tuhan. Nah, saudara, makanya istilah dalam hidup, sekolah dan kehidupan itu apa bedanya? Kalau di sekolah kita belajar dulu baru diuji. Kalau dalam kehidupan seringkali kita ujian dulu baru belajar. Nah, dan ada istilah pelaut-pelaut yang hebat dan tangguh itu dibentuk di ombak dan badai yang besar. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih menghadapi situasi, tantangan. Saya bisa ada hari ini, saya lalui banyak hal. Masalah rumah tangga orang tua saya bertahun-tahun ini udah kesaksian lama. Hidup saya yang hancur narkoba, saya sudah berkemenangan sampai kenal Tuhan 27 tahun lalu. Masalah anak saya yang terakhir, yang viral, bagaimana anak saya sekarang jadi berkat bagi banyak orang. Tapi 15 tahun bikin kasus di sekolah, pukul orang, masuk rumah sakit, coret mobil orang. Saya simpan semua itu, kapan-kapan lah saya khotbahkan ya. Wah, saya simpan semua karena saya tahu hari ini tragedi, besok komedi. Wah, bayangin dulu itu. Wah, itu dia coret mobil orang sampai pakai bahasa kotor lagi, anak 8 tahun. Saya takut sekali kalau sampai dia besar bisa jadi kriminal. Tapi ketika Tuhan jamah dia di usia 15 tahun, sampai hari ini jadi berkat bagi banyak orang. Jadi pemimpin di gereja, dan bagaimana dia bangun usahanya di usia muda dengan penghasilan yang begitu luar biasa. Bahkan dari November lalu saya dan istri sudah dikasih uang bulanan sama anak 18 tahun.
Pegawainya lebih banyak dari pegawai saya. Wow, diundang podcast di mana-mana untuk sharing. Waktu itu juga di Anak Muda WTC kayaknya juga sharing ya. Tapi itu saya simpan. Jadi sekarang kalau ada orang bilang, aduh suamiku payah, aduh anakku berandalan, saya cara lihatnya udah beda. Karena saya sudah lalui semua, dan bagaimana dalam pelayanan kami lihat mujizat, kami lihat pertolongan Tuhan. Saya selalu belajar respon, masih ada harapan. Amin. Nah, belum lagi kena penyakit saya waktu itu. Wah, berbulan-bulan. Jadi kalau cuma batuk pilek, jerawat, apa itu udah enteng. Karena sudah masalah yang lebih besar saya sudah pernah lalui. Bisa paham ya? Jadi kalau orang sudah sering kena masalah besar, masalah yang lain jadi enteng. Itulah namanya kita jadi Kristen yang tangguh. Nah, pernah ditipu besar misalnya, pernah bangkrut besar, tiba-tiba cuma ya kayak kemarin, dompet hilang, ringan buat saya. Bukan berarti mau nanti hilang, enggak, ringan. Kenapa? Karena kan enggak seberapa, cuma isinya cuma dikit, tapi yang pernah enggak balik-balik itu kan saya udah ikhlas. Jadi lebih enteng hidup itu kalau sudah sering hadapi masalah. Amin. Kasih tahu sama sampingnya, jangan takut masalah, asal punya Tuhan yang hebat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kenapa perlu mengandalkan Tuhan? Karena sebagai manusia kita terbatas. Kekayaanmu terbatas, kekuasaanmu, jabatanmu, popularitas, kepintaran, keahlian, semuanya terbatas. Bahkan kita kaget kan beberapa bulan lalu bagaimana orang-orang yang punya jabatan ya bisa mengalami penjarahan. Di Nepal posisinya udah perdana menteri ya, bisa mengalami people power ya oleh massa. Wah, kita lihat loh, punya jabatan loh. Wah, sampai bisa diperlakukan seperti itu. Di sini saya semakin menyadari manusia memang gak ada apa-apanya kalau gak ada Tuhan. Amin. Mau kaya, mau jabatan hebat, mau punya popularitas, punya backingan, ada massa, itu semua nggak bisa tolong kita selain Tuhan. Makanya saudara, Mazmur 118 ayat 5 berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi saudara, hidup ini gampang goncang. Kenapa? Coba kalau kita dapat WA, terus ada berita buruk mengenai mungkin anak kita, atau mungkin mengenai ada aset kita, atau mungkin ada vonis dari dokter, itu bisa goncang loh. Saya pernah alami saudara waktu COVID ya. Wah, itu sudah 5 hari ya berobat di rumah sakit Pluit. Saya ingat tahun 2020 awal-awal itu belum ada vaksin, belum ada booster. Saya itu angkatan awal juga COVID, sebelum Delta. Jadi itu orang masih bingung cara penanganannya. Jadi saya waktu itu udah nggak enak badan, anak juga kehilangan penciuman. Saya masih bisa datang ke rumah sakit, di CT scan, dicek darah. Wah, harus istirahat, isoman, dikasih antivirus. Saya istirahat selama 5 hari, tapi beberapa hari itu sudah makin drop. Wah, udah berat sekali saya rasa, nggak bisa makan, kayak halusinasi, ada ketakutan. Wah, nggak enak sekali waktu itu. Dan saat itu COVID itu rasanya aib, masih awal-awal kan. Kalau sekarang kan beda, update status, isoman hari ketiga. Gak lucu waktu yang saya kena COVID itu, saya sampai kasih tau istri, jangan sampai ada tetangga yang tahu. Kita nggak lucu kan, nanti diblokir di rumah, dijemput itu pakai APD gitu kan. Sudah banyak kejadian, jadi takut. Nah, begitu drop, saya datang lagi ke rumah sakit, itu udah berat banget. Anak saya membaik, masih muda kan, sayanya memburuk. Dia suruh CT scan lagi. Begitu CT scan, nah ini yang saya bilang, hidup itu gampang goncang. Ya saya nggak bisa lupa ya, dia angkat itu hasilnya, dia tempel di itu ada apa tuh cahaya ya, kasih lihat, putih paru-parunya dalam 5 hari. Padahal sudah kasih obat. Dokter cuma bilang begini, coba 1, 2, 3. Pendeta pun, hamba Tuhan pun, motivator pun, ada apa ini? Dia bilang gini, Pak, cepet-cepet diopname.
Kalau enggak sebentar lagi sesak nafas. Itu belum sesak nafas saya. Gara-gara dia ngomong jadi sesak. Nah, itu. Wah, malam itu nggak bisa tidur gara-gara dokter bilang, saya udah bayangin pakai ventilator, saya bayangin nanti sampai oksigen susah dapat. Wah, itu nggak main-main loh. Satu perkataan dokter bisa bikin sesak orang loh. Wah, itu rasanya khotbah semua saya lupa. Ternyata lebih gampang menguatkan orang lain daripada menguatkan diri sendiri. Wah, saya harus khotbahkan pada diri saya, tetap kuat, tetap percaya, tetap semangat. Wah, terbaring di rumah sakit berhari-hari dan butuh 1 bulan baru pulih. Tapi begitu pulih 1 bulan, karena apa? Susah untuk dapat apa itu, dari positif jadi negatif. Wah, teman kasih apalah macam-macam, dikirimin ayam obat, dikirimin lah propolis lah atau apa, madu lah, disuruh minum daun pepaya, obat cacing pun saya minum waktu itu. Apapun yang disuruh minum, semua kan sayang sama kita. Nih minum bagus nih, ada obat cacing katanya dari Australia, ivermectin. Wah, ayo minum. Jadi 1 hari berapa banyak obat saya minum? Hampir juga loh minyak kayu putih tak minum. Itu gara-gara hoax, untung enggak loh. Ada beredar loh itu. Minyak kayu putih, kata ada lagi yang sengaja itu dihirup itu apa itu di kettle itu, uap gitu ya. Si Hotman Paris juga begitu tuh, ya keluar itu di air rebusan. Wah, semua tak lakukan hampir. Apa yang terjadi? 1 bulan sembuh, tapi lambungnya rusak berbulan-bulan. Wah, itu paling menderita, bukan COVID-nya. Setelahnya, karena semua dicampur-campur. Saya ingat pergi ke rumah sakit pertama Omni sini nih, di sini nggak bisa terobati. Wah, pergi lagi yang jago di Semanggi, nggak bisa. Baru ketemu ada lagi 1 dokter di Mayapada. Wah, itu rasanya menderita sekali berbulan-bulan. Di sini tertekan, di sini tertekan, tapi mulut saya bilang Tuhan tetap baik. Ada tuh, saya nggak siapkan fotonya. Ada foto saya terbaring di rumah sakit. Tapi saya lalui itu dengan rasa pujian dan syukur. Saya belajar sesulit apapun jangan suka mengeluh. Amin. Nah, yang terakhir kita lihat. Kita lihat ya, saya lihat firman Tuhan dulu. Nah, ini kita baca baru masuk di poin terakhir. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak ditergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Politik bisa goncang, ekonomi bisa goncang, jabatan bisa goncang, pasar saham bisa goncang, tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kita harus melekat pada Tuhan kita yang tidak tergoncangkan. Yang terakhir, yang ketiga, menguatkan kepercayaan. Jadi ketika kita ada tantangan, menguatkan kepercayaan itu penting. Karena ada momen di mana masalah begitu banyak dan belum ada tanda pertolongan. Disitulah kepercayaan seseorang goyah. Mungkin saudara sudah meresponi dengan benar di awal yang tadi kita belajari. Mungkin saudara mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kejadian ini bukan 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun sakitmu belum sembuh, doamu belum dijawab, anakmu masih berontak, suamimu masih selingkuh, bisnismu masih penuh tantangan. Jadi kadang-kadang kita sudah meresponi dengan benar, kita sudah mengandalkan Tuhan, tapi kalau waktunya panjang, mulai kita goyah. Bisa? Mana Tuhan? Mulai ada bisikan begini, kamu kan rajin doa, kamu kan pelayanan, kamu kasih persembahan, kamu sudah perpuluhan, kamu aktif di GBI WTC Ballroom ini. Kalau ada pertemuan-pertemuan, kamu selalu hadir. Mana Tuhanmu? Itu bisikan di hati. Kita mulai, iya juga ya. Kalau Tuhan sayang, kenapa saya belum sembuh? Kalau Tuhan sayang, kenapa masalahku ini belum beres? Saya memberitahu, disinilah kita perlu menguatkan kepercayaan kita. Saudara, ada masalah yang saya hadapi cepat 1 bulan selesai. Ada masalah hitungan tahun selesai. Tapi ada masalah yang bertahun-tahun sampai belasan tahun saya harus hadapi.
Dan saya belajar tetap percaya sampai saya lihat mujizat. Tapi hari ini masih ada masalah juga yang masih sudah puluhan tahun belum beres. Tentu mungkin bukan dari saya, tapi pergumulan keluarga kami. Doaku belum terjawab, tapi saya tetap percaya Tuhan itu baik. Ini yang saya mau bagikan saudara. Amin. Yang terakhir 5-10 menit terakhir, kalau saudara tangkap ini, saudara orang jadi orang-orang Kristen yang kuat dan tangguh. Nah, kita lihat sama-sama di sini ya. Daud pun mengalami masa sulit. Ini saat yang terpenting ketika kita kesesakan terjadi. Dia menguatkan kepercayaannya. Tapi sebelum kita baca, saya mau cerita dulu. Daud itu sudah lalui banyak kemenangan loh. Dari muda dia lihat kebaikan Tuhan. Dia cuma seorang gembala, tapi Tuhan menyertai dia. Dia bisa kalahkan beruang, singa ketika dia menjaga kawanan domba keluarganya, ayahnya. Nah, bahkan dia diangkat Tuhan. Bagaimana dibela Tuhan, orang lain susah lawan Goliat, dia bisa kalahkan Goliat di usia mudanya. Itu sudah kemenangan, itu sudah mujizat. Bahkan dia dipilih Tuhan oleh Nabi Samuel. Dia terpilih dibanding semua yang perawakannya bagus, dia diangkat jadi raja. Terus ada kalanya lagi bagaimana dia memenangkan banyak peperangan. Sampai orang bilang apa? Daud menangkan berapa banyak? Berlaksa-laksa. Tapi lihat bagaimana Daud sesak hatinya. Artinya apa? Kita jadi orang Kristen, mungkin banyak kita mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan? Buktinya Anda ada hari ini, ya, banyak kebaikan Tuhan. Tapi ketika masalah begitu besar, masalah tidak kunjung selesai, kadang kita tetap bisa goyah. Makanya perlu menguatkan apa? Kepercayaan. Kita lihat 1 Samuel 30 ayat 3-6. Resapi firman ini dan posisikan dirimu seperti Daud. Gak gampang. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saya yakin kita nggak ada yang pernah ngalami begini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kalau orang sampai tidak kuat lagi menangis, itu air mata udah habis mungkin, udah sesak, kalah, dijarah, ya, dibakar, ditawan istri, anak dan rakyat semua. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat, nah ini yang kasihan, sudah dia pemimpinnya tiba-tiba berbalik arah. Ini rakyat serang dia juga, bukan lagi musuh. Kalau musuh mungkin kita bisa paham, ini musuh kita yang lakukan. Tapi double, musuh lawan Daud dengan timnya. Tapi karena mungkin kecewa semua timnya, mereka mau melempari batu Daud. Mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Daud disalahkan. Baca sama-sama terakhirnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kata Daud, ganti namamu. Tetapi Haryanto menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ketika engkau dalam kesesakan, ketika begitu sulit, masalah udah buat kau nggak bisa nangis lagi, ingat, tetapi aku mau menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Allah. Kalau masalah cuma 1-2 hari, 1-2 bulan gampang, mungkin masalah kecil gampang. Ada kalanya masalah itu kita lihat pertolongan Tuhan belum kelihatan, jawaban doa belum nyata. Tetap kuatkan. Nah, ayat terakhir Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, ada banyak hal misteri dalam hidup ini kita nggak ngerti. Tapi selalu percaya Tuhan itu baik. Ternyata masih ada satu ayat lagi yang saya akan kupas, saudara. Dan ini yang kita jarang baca mungkin. Saudara tahu ayat tentang iman ada di mana? Ibrani pasal 11 ayat 1. Itu ayat hafalan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara baca Ibrani 11 dari 1 sampai ayat sekian, itu keren banget. Dengan iman
Tokoh Alkitab ini mendapatkan ini. Dengan iman mereka memenangkan peperangan. Dengan iman anak lahir. Dengan iman. Jadi di situ gambaran bahwa dengan iman ada kemenangan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Wah, ada terobosan. Tapi harus lihat di ayat-ayat terakhirnya. Ini mengagetkan. Dan saya mau tancapkan ini di hati dan pikiran kita, jadi pegangan kita. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu level iman yang sangat tinggi. Tetap percaya walaupun apa yang kita harapkan tidak jadi kenyataan. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Ya, 1-2 menit lagi saya selesai. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wih. Dan Anda dan saya bisa saja tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Gak gampang loh. Sekalipun imanmu, imanku, iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Tapi menariknya begini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya begini, selalu percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup jawab doa, Tuhan sanggup beri kesembuhan, Tuhan sanggup mendatangkan terobosan ekonomi, Tuhan sanggup pulihkan keluargamu, Tuhan sanggup menjadi sumber kemenangan. Tapi kalaupun doamu belum dijawab, sakitmu belum sembuh, harapanmu belum jadi kenyataan, tetap percaya dan beriman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga mulut saya dan saudara bisa berkata, sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Karena kita tahu bagian yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita semua orang percaya. Amin saudara. Jadi kalau ini terjadi, kita nggak kaget-kaget lagi. Jangan kaget-kaget lagi kalau ada masalah ya. Ini yang kita buat. Percaya selalu Tuhan itu baik. Percaya bahwa semua dapat kita lalui. Percaya bahwa musim silih berganti. Tidak selamanya hujan, ada waktunya kemarau. Tidak selamanya kemarau, ada waktunya hujan. Habis gelap terbit terang. Percaya rancangan Tuhan yang terbaik melampaui pikiranmu, hitunganmu, dan saya. Percaya semua mendatangkan kebaikan. Dan percaya masih ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Ini hal-hal yang selalu saya ingatkan diri saya ketika menghadapi tekanan dan tantangan hidup, sehingga kita bisa tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menguatkan, firman-Mu yang memberi kemenangan.